Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to discuss simple present tense. Hello, selamat datang kembali di our channel. Hari ini kita akan membahas mengenai simple present tense. Apa itu simple present tense? Kapan digunakan? Dan hal-hal yang perlu diingat dalam simple present tense beserta contoh-contoh kalimatnya. What is simple present tense? Simple present tense adalah pola kalimat yang digunakan ketika suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau merupakan kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. When do we use simple present tense? Kapan kita menggunakan simple present tense? Yang pertama, ketika kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Contoh kalimatnya, I ride my bike to my school. Saya mengendarai sepedaku ke sekolah. The bus to Blora leaves every hour. Bus ke Blora berangkat setiap jam. Josh sleeps 6 hours every night during the week. Josh tidur 6 jam tiap malam dalam minggu ini. Yang kedua, bila kita ingin menyatakan fakta atau kebenaran umum. Contoh kalimatnya, ice is cold. Es itu dingin. The sun rises in the east and sets in the west. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. A cow has 4 legs. Seekor sapi mempunyai 4 kaki. Indonesia consists of 34 provinces, from Sabang to Merauke. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga atau yang terakhir, jika kita ingin menyatakan kegiatan yang merupakan kebiasaan atau habit. Contoh kalimatnya, Lydia gets up at 4 o'clock every day. Lydia bangun pukul 4 setiap hari. Richard takes a bath twice a day. Richard mandi 2 kali sehari. Most of people travel to their hometown every year at Lebaran Day. Kebanyakan orang mengadakan perjalanan ke kampung halaman setiap tahun di hari Lebaran. I visit my grandparents once a month. Saya mengunjungi kakek nenekku sebulan sekali. Ada 3 macam bentuk kalimat simple present tense, yaitu afirmatif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama, affirmatif. Pola kalimatnya, subjek, kemudian verb 1. Jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka verbnya atau kata kerjanya harus ditambahi s atau es. Kemudian komplement. Jika kalimatnya tidak ada verbanya, maka rumusnya subjek to be yang dipakai adalah is, ma, dan diikuti pelengkap atau komplement. Contoh kalimatnya, Susi Susanti is one of the best badminton player in the world. Susi Susanti adalah salah satu pemain badminton terbaik di dunia. Dalam kalimat ini tidak ada verbanya, jadi kita menggunakan is. Contoh yang kedua, she reads the Holy Quran every day. Sesuai dengan peraturan dalam kalimat simple present tense, jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambahi s atau es. She adalah orang ketiga tunggal. Jadi kata kerjanya ditambahi s. Kata kerja yang digunakan adalah reads. Kalimatnya, she reads the Holy Quran every day. Dia membaca kitab suci Al-Quran setiap hari. Contoh yang ketiga, they buy new comics every Sunday.
Mereka membeli komik baru setiap hari Minggu. Untuk lebih memudahkan kita memilih bentuk kata kerja yang betul, coba kita perhatikan tabel berikut. Jika subjeknya they, we, I, you, kata kerjanya tidak perlu menggunakan s. Contoh kalimatnya, they, we, I, you go to school by bus every day. Jika subjeknya she, he, atau it, maka kata kerjanya ditambah s atau es. Contoh kalimatnya, she, he, it goes to school by bus every day. Saya mempunyai pengingat yang saya yakin manjur untuk kita ingat, yaitu Dewi Ayu tidak suka es. Maksudnya di sini adalah Dewi, itu adalah they dan we. Ayu itu I dan you. Tidak suka es, maksudnya kata kerja yang digunakan tidak menggunakan s atau es. Pola yang kedua adalah pola kalimat negatif. Rumusnya, subjek, kemudian kata bantu do atau does, diikuti not, lalu verb one atau kata kerja pertama, dan komplement atau pelengkap. Sesuai dengan pengingat they, we, I, you tidak suka s, maka jika subjeknya they, we, I, dan you, maka kata bantu yang digunakan adalah do. Jika subjeknya he, she, dan it, maka kata bantu yang digunakan adalah does. Jika kalimatnya tidak menggunakan verba, kita menggunakan to be. Pola kalimatnya, subjek, to be-nya is, am, atau are, kemudian diikuti not, dan pelengkap atau komplement. Contoh kalimat negatif antara lain, she does not read the Holy Quran every day. Dia tidak membaca Al-Quran setiap hari. She adalah kata ganti orang ketiga tunggal, maka kita menggunakan kata bantu does. Dan perhatikan kata kerjanya, read, sudah tidak pakai tambahan s lagi, tidak seperti dalam kalimat positif atau afirmatif. Contoh yang kedua, they don't buy new comics every Sunday. Mereka tidak membeli komik baru setiap hari Minggu. They termasuk they, we, I, you tidak suka s, maka kata bantu yang digunakan adalah do. Do not bisa disingkat menjadi don't. Contoh yang ketiga, Susi Susanti is not one of the best badminton player in the world. Dalam hal ini kalimatnya tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan to be is. Maka kita tinggal menambahkan not setelah is. Mudah sekali bukan? Pola yang ketiga adalah pola kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya, do atau does, kemudian subjek, diikuti verb one atau kata kerja pertama, dan diakhiri dengan komplement atau pelengkap. Jangan lupa menambahkan tanda tanya. Jika kalimatnya tidak menggunakan verba, maka rumusnya to be, SMA, kemudian subjek, diikuti komplement, dan tanda tanya. Contoh kalimat tanya. Perhatikan antara pertanyaan dan responnya. Yang pertama, does she read the Holy Quran every day? Yes, she does. No, she doesn't. Apakah dia membaca kitab suci Al-Quran setiap hari? Ya atau tidak. Di situ pertanyaannya diawali does she? Dan jawabannya yes, she does atau no, she doesn't. Kalian perhatikan nanti pertanyaan berikutnya ya.
Do they buy new comics every day? Yes, they do. No, they don't. Apakah mereka membeli komik baru setiap hari? Tidak atau iya. Di situ pertanyaannya adalah do they. Maka jawabnya yes, they do atau no, they don't. Yang ketiga, do you play basketball every morning? Apakah kamu bermain basket tiap pagi? Yes, I do. Di situ pertanyaannya do you? Jawabnya I do. Yes, I do atau no, I don't. Contoh berikutnya adalah yang menggunakan to be. Is Susi Susanti one of the best badminton player in the world? Apakah Susi Susanti salah satu pemain badminton terbaik di dunia? Yes, she is. No, she isn't. Di situ pertanyaannya menggunakan is Susi Susanti. Susi Susanti kata gantinya adalah she. Maka jawabnya yes, she is. No, she isn't. Are you a student of SMP? Apakah kamu seorang murid SMP? Yes, I am. No, I am not. Yang terakhir, are they football fans of Persib Bandung? Apakah mereka penggemar sepak bola Persib Bandung? Pertanyaannya menggunakan are they. Jawabannya yes, they are. No, they aren't. Paham ya dengan semua yang saya jelaskan di sini? Jadi kesimpulannya, dalam merespon suatu pertanyaan, kita menjawabnya harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Berikut ini adalah poin-poin yang perlu diingat dalam pembuatan kalimat simple present tense. Yang pertama, dalam simple present tense affirmative, kita menggunakan kata kerja bentuk dasar atau verb pertama. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga tunggal, he, she, it, menggunakan verb 1 tambah s atau es. Dalam kalimat negatif dan interrogatif, do digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Sedang kata does digunakan jika subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. Do not bisa disingkat menjadi don't, dan does not bisa disingkat menjadi doesn't. Untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it, setelah doesn't, bentuk verb tidak ditambahkan s lagi. Keterangan waktu yang biasa dipakai adalah keterangan waktu yang menunjukkan dilakukan secara rutin. Contohnya, every day, setiap hari. On Sundays, kalian perhatikan di situ Sunday ada s-nya. Artinya dilakukan tiap hari Minggu. Once a year, sekali dalam setahun. Twice a week, 2 kali seminggu, dan lain-lain. Siswa-siswi yang berbahagia, dalam aturannya tadi, untuk kalimat afirmatif, jika subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu he, she, atau it, maka kata kerjanya ditambah s atau es. Dan untuk memudahkan kalian membentuk kata kerja untuk orang ketiga tunggal, maka berikut ini adalah aturan-aturan yang harus kalian ingat. Yang pertama, kata kerja yang berakhiran dengan huruf O, CH, SH, X, atau Z, maka tambahannya adalah ES. Contohnya, go menjadi goes, catch, catches, wash, washes, kiss, kisses, box, boxes, fix, fixes, dan seterusnya. Aturan yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan dan Y, maka hilangkan Y dan tambahkan IES. Contohnya, carry, carries, study, studies, worry, worries,
marry, marries. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal dan y, cukup tambahkan s. Contohnya play. Sebelum huruf y ada a ya, a termasuk vokal. Maka untuk kata kerja orang ketiga tunggal cukup tambahkan s saja menjadi plays. Say jadi says. Enjoy jadi enjoys. Yang ketiga, selain ketentuan 1 dan 2, maka tambahannya s saja. Contohnya, read menjadi reads, write jadi writes. Okay guys, that's all for simple present tense. Thank you for watching. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.